Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu ala nabiyyinal karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak Bapak sekalian, kembali lagi dengan kita di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan yang kelima. Hari ini kita akan membahas peran dan kajian pendidikan Islam dari zaman Orde Lama, Orde Baru, masa reformasi dan pasca reformasi. Jadi kita mengetahui bagaimana perubahan dan sistem pendidikan agama Islam sebelum saat ini pada periode lalu. Mungkin akan kita bahas secara rinci. Mungkin akan saya jelaskan kepada kalian semua, kepada teman-teman sekalian, bagaimana sih peran pendidikan agama Islam pada masa Orde Lama, peran pendidikan Islam pada masa Orde Baru, pada masa reformasi dan pada masa pasca reformasi. Baik, akan saya jelaskan yang pertama, yaitu ini mohon maaf terbalik ya. Seharusnya yang nomor 1 itu peran dan kajian pendidikan agama Islam pada masa Orde Lama. Kita akan membahas peranan kajian pendidikan agama Islam pada masa Orde Lama. Orde Lama itu berlangsung pada pemerintahan presiden kita pertama, yaitu Insinyur Soekarno, atau tonggak pertama kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi pendidikan agama Islam pada masa Orde Lama itu terjadi pada tahun 1945 sampai 1966. Itu lebih kurang 20 tahun. Di tengah-tengah berkobarnya revolusi fisik, pemerintah Republik Indonesia tetap membina pendidikan agama. Pembinaan pendidikan agama secara formal institusional dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, khusus untuk mengelola pendidikan agama yang diberikan di sekolah-sekolah umum tersebut pada mereka bulan Desember 1946. Dikeluarkan pula surat keputusan bersama SKB antara Menteri Pendidikan dan Menteri Agama. Jadi pada masa Orde Lama, pendidikan agama itu berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan atau Kemendikbud dan Kemenak atau Kementerian Agama yang mengatur pelaksanaan pendidikan agama pada sekolah-sekolah umum. Selanjutnya, pendidikan agama ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 pada bab 12 pasal 20 yang berbunyi: 1. Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama. Orang tua murid menetapkan apakah anaknya mengikuti pelajaran tersebut. Yang kedua, cara penyelenggaraan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama. Jadi pada masa Presiden Soekarno, pendidikan agama Islam mulai dibentuk dan dikolaborasikan di naungan Kemenak dan di naungan Kemendikbud sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 bab 12. Yang kedua, kita akan membahas
Setelah masa Orde Lama, terbitlah namanya Orde Baru. Masa Orde Baru itu dimulai ketika pemerintahan Insinyur Soeharto, yaitu Presiden Republik Indonesia yang kedua, yang dimana kalau kita bahas sejarah, Presiden Soeharto adalah presiden yang menduduki jabatan paling lama di Indonesia ini lebih kurang 32 tahun. Kalau kita hitung satu periode itu 5 tahun, berarti Presiden Soeharto itu hampir menduduki masa jabatan kepresidenan hampir 6 periode. Tapi gagal. Baik, akan kita bahas bagaimana sih pemerintahan Soeharto dalam membina pendidikan agama Islam. Apakah makin maju atau makin mundur? Apakah diprioritaskan atau hanya sebagai pelengkap di dalam mata pelajaran? Mari kita bahas. Yaitu peranan dan kajian pendidikan agama Islam pada masa Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998. Pendidikan adalah pilar utama berdirinya sebuah bangsa. Pada dasarnya pendidikan merupakan usaha untuk merancang masa depan umat manusia sebagai generasi yang memajukan sebuah bangsa. Itu isi dari masa Orde Baru. Kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai pendidikan Islam dalam konteks madrasah di Indonesia bersifat positif dan konstruktif. Khususnya dalam 2 dekade terakhir tahun 1980-an sampai dengan 1990-an. Lembaga pendidikan dikembangkan dalam rangka pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. Masa Orde Baru ini banyak mencatat keberhasilan, kemajuan yang diperoleh oleh Orde Baru dalam pemerintahannya Presiden Soeharto. Yang pertama, pemerintah memberlakukan pendidikan agama dari tingkat SD hingga universitas. Ketetapan MPRS nomor 27/MPRS/1966. Yang kedua, madrasah mendapat perlakuan dan status yang sejajar dengan sekolah umum. Jadi di masa Orde Baru ini, dulu di zaman Soekarno sekolah hanya satu, yaitu sekolah negeri. Sekarang di masa Orde Baru sekolah dibagi dua, ada sekolah negeri yang mencakup tentang pelajaran umum dan dimasukkan pendidikan agama Islam. Di zaman Orde Baru ini ada sekolah negeri dan ada sekolah yang khusus untuk agama. Dan kita tahu bahwasanya di Orde Baru itu agama bukan hanya agama Islam. Banyak agama yang ditetapkan oleh Presiden Soeharto, baik sekolah agama Islam, agama Kristen, Cina, Konghucu, Buddha, dan sebagainya. Jadi perlakuan antara sekolah negeri dengan sekolah agama oleh Presiden Soeharto dan Kemendikbud mereka dan kementerian mereka disejajarkan. Jadi APBN yang diberikan oleh Presiden Soeharto kepada sekolah negeri itu sama dengan APBN yang diberikan kepada sekolah agama. Yang ketiga, pesantren mendapat perhatian melalui subsidi dari pembinaan. Ini contohnya tadi saya bilang. Jadi sekolah agama, khususnya kita agama Islam, contoh sekolah agama Islam itu adalah pesantren. Jadi pesantren yang didirikan oleh orang atau kiai, dia dapat bantuan dari pemerintahan, dapat subsidi, dapat APBN. Untuk apa? Untuk mengembangkan bagaimana proses pendidikan agama Islam itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat umumnya. Jadi dibiayain, dimodalin, dan dikasih perhatian lebih. Yang keempat, berdirinya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ini kita udah pada kenal semua dengan MUI. Pada tahun 1975. Majelis Ulama Indonesia itu didirikan pada tahun 1975. Catatan. Pelarangan SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah, mulai tahun 1993. Yang keempat, pemerintah memberi izin pada pelajar muslimah untuk memakai rok panjang dan busana jilbab di sekolah-sekolah negeri sebagai ganti sekolah yang biasanya rok pendek dan kepala terbuka. Nah, jadi di Orde Baru inilah dapat dibedakan mana siswa yang sekolah negeri dia beragama Islam dengan siswa sekolah negeri yang beragama selain Islam. Mungkin pada zaman Soekarno semua dibikin rata, baik Islam, Kristen, Cina, Hindu, atau Buddha yang lain sebagainya. Ketika masuk sekolah negeri, mereka memakai rok pendek, tidak memakai jilbab, dan memakai baju pendek. Tetapi pada
masa Orde Baru yang telah kita baca ini, bahwasannya pemerintah memberi izin kepada seorang muslimah yang bersekolah di negeri dapat menggunakan rok panjang dan menggunakan jilbab serta baju panjang. Berarti ini menegaskan bahwa apa? Bahwasannya di zaman Orde Baru inilah umat Islam tahu dibedakannya dari segi pakaiannya di sekolah. Dan sekarang mungkin masih ada di tempat kita di sekolah-sekolah negeri orang Islam pada pakai rok panjang dan pada pakai baju panjang. Mungkin itu sejarah kenapa di negeri sekolah negeri pada umumnya yang membedakan antara siswa muslim atau siswi muslim dengan siswa yang non muslim. Salah satunya dengan ini. Itu peraturan pemerintah pada masa Orde Baru dan sekarang masih diberlakukannya. Yang selanjutnya terbentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adanya komplikasi hukum Islam. Dan terakhir dukungan pemerintah terhadap pendirian Bank Islam, Bank Muamalat Islam. Jadi Islam pada masa Orde Baru ini dibebaskan, diberi kelapangan, diberi masukan, diberi sebuah speak up bahwa Islam itu boleh melakukan apapun, baik bisa mendirikan sekolah agama contoh pesantren, dapat mendirikan bank Islam, dan dapat melakukan bank muamalat Islam, bank perdagangan yang berdasarkan nilai keislaman. Mungkin itu coba kita bedakan, bagaimana sih beda dari masa Orde Lama dengan Orde Baru. Orde Lama itu mungkin adalah orde yang dimana orde masa yang dalam proses pertumbuhan. Kenapa? Karena pada Orde Lama inilah kita baru merdeka. Jadi Presiden Soekarno hanya dia yang dipikirkan itu bagaimana cara mengembangkan sesuatu itu. Kalau Presiden Soeharto dia melanjutkan dan memajukan. Jadi itulah mungkin bedanya antara presiden pertama kita dengan presiden kedua kita dalam mengurus pendidikan di Indonesia ini, khususnya pendidikan agama Islam. Dan kita tahu bahwasannya pada masa Orde Baru inilah terjadi banyak konflik antara dunia politik dengan dunia pendidikan. Tapi insya Allah itu akan kita bahas berikutnya, bagaimana sih kejadian di tahun 1998 lengsernya Presiden Soeharto dari jabatan kepresidenannya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya nanti bisa ditanyakan terkait apa sih yang masih belum paham tentang pendidikan agama Islam pada masa Orde Baru dan pada pendidikan agama Islam pada Orde Lama. Mungkin ini dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf karena waktu sudah tidak mencukupi. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.